Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajratul Hamdah dengan NIM 212111354 kelas 4C Hukum Ekonomi Syariah akan membahas tentang etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap sesama pelaku bisnis. Pembahasan yang pertama yaitu definisi tanggung jawab sosial bisnis. Tanggung jawab sosial merupakan strategi dalam bisnis yang memiliki kaitan erat dengan keberlangsungan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Tanggung jawab sosial merupakan sebuah konsep yang berhubungan, namun merujuk pada semua cara dalam menjalankan bisnis yang berupaya untuk menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok atau pribadi dalam lingkungan sosialnya. Tanggung jawab sosial bisnis disebut juga dengan istilah CSR atau Corporate Social Responsibility. Gerakan Corporate Social Responsibility merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu perwujudan etika dalam membangun kinerja jangka panjang. Corporate Social Responsibility merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum, dan menghargai manusia, masyarakat, dan lingkungan. Beberapa hal yang termasuk dalam Corporate Social Responsibility ini antara lain adalah tata laksana perusahaan atau corporate governance, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahaan dengan masyarakat, dan investasi sosial perusahaan. Jadi, tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam hal lingkungan hidup. Konsep Corporate Social Responsibility melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, juga masyarakat setempat atau masyarakat lokal. Dengan adanya Corporate Social Responsibility dapat menguntungkan perusahaan itu sendiri, karena bisa menciptakan lingkungan sosial yang baik serta bisa menumbuhkan citra positif perusahaan atau citra sebuah perusahaan dibangun bukan atas dasar landasan bisnis semata-mata, melainkan juga karena memiliki perspektif kemasyarakatan. Tentu hal ini dapat meningkatkan iklim bisnis bagi perusahaan. Pembahasan yang kedua yaitu pembahasan tentang dasar hukum tanggung jawab sosial bisnis. Dasar hukum dari tanggung jawab sosial bisnis atau perusahaan atau biasanya disebut dengan Corporate Social Responsibility yaitu sebagai berikut. Dasar hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau PT. Undang-undang ini menyebut Corporate Social Responsibility sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dasar hukum yang kedua yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas, terutama pada pasal 74 yang menyebutkan bahwa A. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. B. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. C. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Banyak penelitian yang menemukan terdapat hubungan positif antara tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility dengan kinerja keuangan walaupun dampaknya dalam jangka panjang. Dan dasar hukum yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas atau PT. Pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir yaitu membahas tentang bentuk etika tanggung jawab terhadap mitra bisnis, pesaing bisnis, dan kreditur atau debitur. Berikut ini adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap sesama pelaku bisnis atau mitra bisnis, pesaing bisnis, dan kreditur atau debitur. Yang pertama, terhadap mitra bisnis. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada mitra usaha yaitu
perusahaan kecil untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi sehingga dapat memupuk keuntungan lebih besar dan menjadi usaha yang besar dan tangguh. Program Corporate Social Responsibility oleh perusahaan besar dilakukan melalui pola-pola kemitraan, memiliki alokasi dana yang berasal dari laba bersih BUMN untuk kegiatan kemitraan. Program kemitraan Corporate Social Responsibility ini memiliki landasan hukum yang banyak mengalami penyempurnaan atau perubahan. Yang kedua yaitu bentuk etika tanggung jawab terhadap pesaing bisnis. Yang pertama adalah membantu perkembangan pasar yang terbuka bagi perdagangan dan investasi. Yang kedua, memajukan perilaku kompetitif yang menguntungkan bagi kondisi sosial dan lingkungan, serta menunjukkan rasa saling menghormati antara pesaing. Yang ketiga, menahan diri dari usaha mencoba atau berpartisipasi dalam pembayaran atau condong pada pilihan yang meragukan untuk mengamankan keunggulan kompetitif. Yang keempat, menghormati hak dari aset yang tidak berwujud dan kekayaan intelektual. Dan yang kelima, menolak untuk memiliki informasi komersial dengan cara yang tidak jujur atau tidak etis seperti praktik spionase industri. Dan yang ketiga yaitu bentuk etika tanggung jawab terhadap kreditur atau debitur. Perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditor. Jika suatu perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan tersebut harus menginformasikan hal ini kepada kreditornya. Suatu perusahaan memiliki insentif yang kuat untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap kreditor. Jika perusahaan tidak membayar utangnya kepada kreditor, perusahaan tersebut dapat dipaksa pailit. Sekian penjelasan saya tentang etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap sesama pelaku bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.